Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari Prodi PGMI semester 1. Saya di sini akan menjelaskan materi individu dan masyarakat. Definisi sosiologi menurut Peter L. Beger. Sosiologi adalah studi ilmiah mengenai hubungan antara masyarakat dan individu. Sifat hakikat sosiologi: 1. Empiris, 2. teoris, 3. kumulatif, bertumpuk, makin lama makin banyak diperbaiki. 4. non etis, tidak menilai. Individu dalam hal ini merupakan sosiologi, sehingga tidak boleh diartikan sama dengan konsep sosial yang kita gunakan sehari-hari, sebab dalam sehari-hari konsep individu menunjukkan pada orang pribadi tentu, seperti misalnya si lalat, si lulu, si lili. Dalam pengertian sosiologi, individu adalah subjek yang melakukan sesuatu, subjek yang mempunyai pikiran, subjek yang mempunyai kehendak, subjek yang mempunyai kebebasan, subjek yang memberi arti pada suatu, yang mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya sendiri. Masyarakat menurut Peter Erger mendefinisikan masyarakat sebagai berikut. Masyarakat merupakan suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan kompleks dalam definisi di atas berarti bahwa keseluruhan itu terdiri dari bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Sebagai contoh, badan manusia terdiri dari bagian-bagian yang membentuk satu sistem yang disebut sistem organik biologis manusia. Sehingga bagian-bagian di atas adalah hubungan sosial, misal seperti hubungan antara seorang anak dan orang tua, hubungan antara orang muda dan lanjut usia, hubungan suami istri, hubungan pria wanita, hubungan atasan bawahan, hubungan lurah penduduk, hubungan guru murid, dan lain-lain. Oleh karena itu, Peter L. Berger juga mendefinisikan masyarakat yang menunjuk pada suatu sistem interaksi. Interaksi yang dimaksud adalah tindakan, action, yang terjadi paling kurang antara dua orang yang saling mengaruhi perilakunya. Menurut Abdul Shanu, pada tahun 1987, masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua perspektif. Satu, sebagai unsur statis, yaitu community terbentuk dalam suatu wadah dengan batas tertentu yang menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat, sehingga dapat disebut sebagai masyarakat setempat seperti kampung, dusun, dan kota-kota kecil. 2. sebagai unsur yang dinamis, yaitu menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antara manusia yang di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan, dan tujuan yang bersifat fungsional, misalnya PNS, masyarakat ekonomi, masyarakat mahasiswa, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pokok masyarakat menurut Suarjono Suekanto pada tahun 2003, ciri-ciri pokok masyarakat diantaranya: 1. manusia yang hidup bersama, 2. bercampur untuk waktu yang cukup lama, 3. mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, 4. merupakan suatu sistem hidup bersama. Hubungan individu dan masyarakat. Antara individu dengan masyarakat, hubungan satu dengan yang lain saling mengaruhi. Individu mengaruhi adanya masyarakat, sebaliknya masyarakat mengaruhi individu.
Ditinjau dari kegiatannya, hubungan antara individu dengan masyarakat dipengaruhi adanya pengaruh luar atau pengaruh dari individu yang bersangkutan, seperti norma-norma kebudayaan, situasi kepribadian individu, dan sebagainya. Menurut pendapat tersebut, faktor-faktor yang berasal dari luar dan dari dalam yaitu berupa norma-norma kebudayaan, situasi, dan kepribadian individu. Perwujudan dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara orang per orang, antara dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Syarat adanya interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial, adanya komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial: 1. Jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. 2. Terjadinya komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud atau tujuan yang jelas. 4. Dilaksanakan melalui suatu pola atau sistem sosial tertentu. Pola sosial yang melandasi interaksi sosial memiliki beberapa syarat. 1. Tujuan yang jelas. 2. Kebutuhan yang jelas. 3. Berdaya guna dan berhasil guna. Definisi sosiologi menurut Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial, dan dengan demikian juga berhubungan dengan suatu penjelasan kausal mengenai arah dan konsekuensi tindakan sosial itu. Pemahaman interpretatif merupakan terjemah istilah Jerman naskah aslinya yakni Verstehen. Verstehen dalam bahasa Jerman memang berarti memahami atau mengerti, namun dalam sosiologi maknanya mempunyai arti yang lebih mendalam. Verstehen dapat diartikan sebagai mode atau cara mengumpulkan data atau informasi yang berhubungan dengan tindakan sosial. Definisi sosial menurut Coumet dan Durkheim, Auguste Comte menggabungkan dua kata dari bahasa yang berlainan, socios yang berarti teman atau sesama, bahasa Latin dari logos yang berarti ilmu atau bahasa Yunani. Emil Durkheim mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, dan fakta sosial bukanlah fakta individu. Fakta sosial adalah setiap cara bertindak yang fisik atau tidak mampu bekerja atas individu sebagai tekanan dari luar. Fakta sosial adalah setiap cara bertindak yang umumnya terdapat dalam suatu masyarakat tertentu yang sekaligus memiliki eksistensinya sendiri. Ada 3 sifat utama dari fakta sosial. Fakta sosial yang paling besar dan umum adalah masyarakat. 2 contoh fakta sosial lainnya seperti kebiasaan, peraturan, norma hukum, dan sebagainya. 3 sifat utama dari individu bebas, unik, khusus, internal, subjektif, interpretatif. Dari sekian materi saya yang disampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang lebihnya, karena saya masih belajar. Cukup dan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.